Selamat pagi semuanya. Kalau kalian nontonnya siang, selamat siang. Kalau sore, selamat sore. Kalau malam, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Dwika Putra dan Yoris Sebastian di Talk of the Day episode 2. Bapak Yoris sehat? Sehat. Selalu sehat. Luar biasa. Kita nggak kelihatan beda 15 tahun loh. Padahal bedanya 16 kan kita. Tapi kelihatan selalu muda Bapak Yoris ini Kak. Kali ini pembahasannya seru nih soalnya nih. Apa nih? Kita mau bahas, kemarin tuh lagi rame tentang bahas apa ya bilangnya, menjadi inovatif. Inovasi di dunia bisnis, inovasi di kantor, inovasi sehari-hari dan lain sebagainya. Menurut lo ya, inovasi itu apa sih? Inovasi itu membuat sesuatu yang beda dari apa yang sudah ada. Beda dari apa yang sudah ada. Jadi beda sama invention. Kalau invention itu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Yang baru. Jadi invention itu agak sulit. Walaupun masih mungkin ya di tahun 2023 ini ada beberapa invention baru. Tapi kalau innovation, hampir semua orang bisa melakukan inovasi. Oke, berarti kalau yang dulu kita sering dengar ATM, amati tiru modifikasi, itu apakah itu berarti inovasi juga kalau kayak gitu? Iya, selama sebenarnya yang sering salah kaprah, amati, tiru, modifikasi dikit. Jadi misalnya nih, ngambil di Pinterest, keren nih, gue suka nih, gue ganti warnanya, suruh orang bikin. Iya. Nah itu amati, tiru, modifikasi yang salah. Yang salah. Tapi sebenarnya amati kan research, ya kan? Tiru yang bagus-bagusnya, terus modified sesuai misalnya market Indonesia. Atau sesuai dengan value kita. Sesuai value kita. Jadi M-nya itu harusnya significantly different. Dan ini banyak yang kejadian. Misalnya Richard Branson pernah bilang, gue gagal di Virgin Cola karena ya gue terlalu mirip sama apa-apa dengan sama cola yang ada. Tapi lu lihat kalau Virgin Air, lu lihat apa itu semuanya significantly different. Jadi buat gue amati tiru modifikasi boleh, asal benar-benar signifikan modifiednya. Berarti sebenarnya seorang Yoris Sebastian pun penganut there is nothing new under the sun nih ya. Susah nih, very little nih ya. Kalau ngomong invention tuh sebenarnya udah dikit banget nih hal barunya. Kecuali memang ada teknologi baru yang orang bisa gunakan. Mungkin kayak kemarin apa sih 2022, 2021 tuh everybody was talking about blockchain lagi. Everybody was talking about Web3. Everybody was talking about metaverse. Tiba-tiba semua berlomba-lomba bikin metaverse. Yeah. Kalau lawan katanya inovasi ini sebenarnya apa sih? Menurut lu? Mediocre ya. Mediocracy. Berarti tidak berinovasi sama dengan memilih menjadi mediocre. Iya. Mediocre tuh apa ya bahasa enak? Biasa-biasa aja. Iya. Bahkan di bawah itu. Tidak berkembang. Apa ya mediocre? Enggak, mediocre bahkan kalau kita mau agak jahat dikit itu ya orang-orang yang melakukan segala sesuatu baik dan benar. Baik dan benar. Biasanya yang dia ABS. takut salah. Asal bapak senang. Enggak, dan dia takut salah kan. Sadar nggak sadar di Indonesia kita diajar untuk dapat nilai 100. Pada dulu ya, kalau sekarang Mas Menteri Nadiem udah beda kan, udah nggak ada ujian nasional. Tapi kalau zaman dulu orang ke sekolah masih ngejar nilai. Kalau sekarang orang ke sekolah buat belajar, biar senang belajar. Kalau dulu kita ke sekolah ngejar nilai 100, kalau mau dapat 100 salah 0. Pas di kantor dibilang, kamu harus inovatif dong. Nggak bisa. Ya dia mau, tapi salah. Belasan tahun dilatih untuk mencoba ngejar nilai 100 salah 0. Untungnya gue di sekolah nggak pernah dapat 100. Wah, gue sering nih. Bentar, berarti sebenarnya mediocrity itu bisa dibilang adalah quote unquote main aman, selalu ada di dalam garis baik dan benar. Baik dan benar. Sehingga sebenarnya nggak ada yang salah. Melakukan hal yang baik dan benar ini nggak salah gitu. Kita memerlukan orang-orang yang memang melakukan sesuatu secara baik dan benar. Tapi kita juga perlu inovator-inovator yang nabrak-nabrakin tadi. Oke. Dan akhirnya kombinasi kan. Jadi kalau misalnya kayak gue megang sebuah korporasi tuh, misalnya dia seneng Kaizen, gitu ya, seneng continuous improvement, nggak apa-apa. 70% dari yang kita lakukan itu adalah continuous improvement.
baik dan benar, naikin dikit ya, naik 5%, 10%, 15% itu continuous improvement. Inovator bikinnya double, bikinnya triple. Nah itu Dua-duanya diperlukan. itu 30% aja. Oke, karena sebenarnya dengan kita berjalan di dalam koridor, kita bisa ngelebarin koridornya pelan-pelan. Iya. Kalau inovator bikin gedung baru. Dan setelah bikin yang baru, yang double triple, ada orang-orang yang baik dan benar yang ngejalaninnya lagi. Ngejalanin dan ngelebarin dikit-dikit lagi. Oke. Ini matematis banget sih sebenarnya. Oke, tapi kalau misalkan nih kita bicara soal inovasi, kita bicara soal mediocrity. Tadi kita udah agree ya bahwa sebetulnya both are needed. Oke. Tapi menurut lu sendiri, lebih susah yang mana? Ya inovator. Kenapa? Lo harus memikirkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada. Karena nggak gampang loh, ngikutin peraturan tuh banyak yang nggak gampang loh. Karena gue harus ngikutin standar yang dibangun orang yang punya pengetahuan dan kemampuan yang beda dengan gue. Itu pun nggak gampang loh sebenarnya. Tapi jauh lebih mudah. Karena ya tadi kan, chance untuk salahnya kecil. Karena lo kan ngikutin sesuatu yang baik dan benar. Kalau apalagi kayak sekarang ya, sekarang udah agak enak gitu. Tapi kalau sebelumnya kan, wah orang akan lihat gitu, ngapain sih lu bikin aneh-aneh, bikin konser hari Senin gitu kan? Jangan dong, lu bikin konser tuh Jumat Sabtu, aman. Karena itu yang aman. Lihat tuh semua orang bikin Jumat Sabtu. Nah, perlu ada keberanian dari si 30% ini untuk bikin. Tapi pas kita bikin di Senin, salesnya triple. Ini lagi ngomongin I Love Monday-nya dulu dia nih. Contoh. Kalau gue ngomongin waktu gue akustik asik dulu bikinnya kalau nggak Selasa, Kamis. Soalnya kalau Jumat orang pacaran. Karena Sabtu buat keluarga. Minggu buat Tuhan. Luar biasa nggak gue? Luar biasa banget. Menurut lu Pak, kalau kita bicara inovasi dan mediocrity gitu ya, ada nggak sih tale of the past, history that should not be repeated, atau sesuatu yang mungkin bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman di rumah gitu? Karena kita udah ngeliat gue hidup udah 34 tahun, lu segitulah pokoknya, gue nggak nyebut, hitung sendiri aja. Kita beda 16 tahun pokoknya kan gitu. Terus udah itu 16 udah gue hitung udah apa 40 ya 16. Anyway, selama tahun-tahun tersebut gue pribadi setidaknya gue ada beberapa nama di otak gue gitu yang brand yang sempat terkenal lalu hilang. Brand yang kedengeran sebentar, mungkin pada saat itu belum ada kata viral gitu ya. Tapi brand yang viral, kedengeran setahun nggak pernah rame, hilang. Bahkan beberapa gue diminta nge-host waktu launching gitu. Wah kesana keren banget, gue sebutin fitur-fitur, hilang gitu. Jadi gue punya beberapa bisa dibilang pembelajaran ya gitu. Karena gue juga suka mempelajari kenapa gagal, kenapa berhasil. Karena menurut gue mempelajari kenapa berhasil dan kenapa gagal itu sama pentingnya. Kenapa berhasil belum tentu semua orang bisa niru, tapi kalau kenapa gagal kemungkinan besar orang bisa menghindari. Kalau menurut gue gitu. Lo ada nggak satu study case deh, mungkin jangan yang cuma nasional, tapi kalau misalnya yang internasional, global gitu, yang ini loh guys, kalau kalian nggak berinovasi, kalau kalian memilih jadi mediocre, atau kalian memilih untuk menahan-nahan inovasi kalian, this is what happen. Iya, banyak sebenarnya. Tapi kan ini tadi yang lebih enak ambil contoh di luar. Jadi tidak ada pihak yang sedih gitu. Kenapa sih Mas Yoris bahas gue seolah-olah gue contoh yang salah gitu. Padahal kan kita mau belajar ya. Dan ini brandnya masih ada. Dan menurut gue ini contoh brand yang baik dan benar sih. Dia sebenarnya nggak melakukan sebuah kesalahan. Nggak blunder ya. Tapi ya blunder juga sih nanti kalau kita dengar cerita. Tapi intinya ya itu. Ini blunder gara-gara satu keputusan gitu kan. Ini gua ambil dari satu pengalaman pribadi. Terus akhirnya tadi kita riset kan, kenapa nih kok bisa kayak gini. Jadi sebuah brand yang masih ada sebenarnya sekarang di dunia, tapi ya posisinya jadi nggak jelas nih. Tadinya champion, number one, sekarang jadi underdog gitu mungkin. Iya, sekarang intinya kita jadi bingung posisi dia di mana. Jadi brand itu namanya Toys R Us. Toys R Us yang jerapah. Jadi istilahnya gue mulai ngeriset tentang kejatuhan brand ini
pada saat mereka udah nggak ada lagi di Times Square. Gue datang sama anak gue untuk kedua kalinya di Times Square itu, kaget karena waktu dulu anak gue masih kecil. Yang pertama dia ke sana, jadi dia belum terlalu inget karena pas gue bawa lagi, Toys R Us tutup. Yang segede gaban Dan selalu rame. Nah ternyata pas kita browsing ya tadi, anakku ngetik apapun di Amerika, itu langsung keluarnya tuh Amazon.com. Amazon, ya. Jadi lu mainan apapun lu ketik, lu mau cari harganya segala macam gitu ya, spesifikasinya, itu pasti Amazon dulu. Amazon. Nah tapi yang menarik pada saat kita browsing, kita cari ceritanya, ternyata Toys R Us itu awalnya punya kontrak adalah eksklusif. Semua produk mainan dari Amazon.com, Amazon nggak mau pusing. Di source-nya ke Toys R Us. Karena Toys R Us. Gitu loh. Oke. Seiring waktu berjalan, Amazon ini kan selalu bilang sebagai platform, bukan sebagai toko. Toko tuh ya tadi Toys R Us dan lain sebagainya. Marketplace. Dia bilang, sorry nih, kalau kita pelajarin big data, sudah mulai ada 30% orderan, search, yang lu nggak bisa tangani. 30%. Iya. Masih doing well dengan 70%, gede banget. Yang 30% ini, gue mau buka ke toko-toko mainan kecil. Siapa yang produksi? Ya, supaya gue kan customer centric. Jangan sampai customer gue ini sedih. Ketik di Amazon nggak ada. Gitu loh. Nah, kata Toys R Us nggak bisa. Kalau lu mau ngelakuin itu, lu breach the contract. Lu harus bayar penalti sekian. Gede banget angganya. Dan sama Amazon dibayar. Nah ini yang mungkin juga inspirasi dan sering kali sebenarnya kita melihat di Indonesia terjadi. Ya udah, dengan uang sebesar itu dia bikin website yang sama bagusnya seperti Amazon.com. Ada express checkout, semualah fitur-fiturnya kan tinggal copy paste. Dan gagal. Bentar, tapi berarti breach of the contract-nya yang akhirnya dibayar lunas tersebut membuat Toys R Us tidak lagi eksklusif. Enggak, dia sama sekali udah nggak jual. Jadi nggak jualan di Amazon sama sekali. Karena dia bikin sendiri, bikin tandingannya. Nah ini yang jadi inspirasi kan teman-teman ya. Sering banget kita mikir dengan uang, baik itu dapat dari Amazon.com ataupun banyak kan perusahaan di sini yang duitnya banyak kan. Gue bikin aja. Gue bikin sama persis, baik dan benar. Makanya waktu itu sempat rame di Kaskus, saya mau bikin website kayak Topip atau kayak Blipip gitu. Tapi bayarnya 20 juta. Dan even kalau dilihat si Amazon.com, si Toys R Us, they pay well. Bikinnya bener. Website-nya juga bagus gitu. Ingat teman-teman, currency-nya saat ini bukan cuma masalah kualitas produk atau kualitas website, tapi orang-orang mau pakai atau enggak. Orang-orang experience-nya gimana, interface-nya gimana. Interface-nya sama bagusnya, kalau orang nggak experience, mati. Iklannya nggak keluar, kita nggak ngelihat, nggak tahu cara belinya, mati. Orang nggak terbiasa, nggak percaya sama website-nya, mati. Dan tadi jangan lupa, Amazon itu kan adalah platform, ekosistem. Dia kuatin dari buku, dia tambah mainan, dia tambah apa, dia tambah. Dia merangkul semua toko. Toys R Us mau berdiri sebagai satu website yang hanya jualan mainan. Spesialis versus ini lagi nanti. Iya kan? Nah jadi intinya in the long run, mereka yang terus berinovasi seperti Amazon nggak kelar-kelar kan? Gitu loh. Amazon bikin Amazon Prime Video yang express checkout itu. Express checkout. Ya kan? One click checkout. Amazon, terus yang Amazon Prime yang berapa jam bisa sampai. Iya, yang pakai drone ya kan. Ya, nah, jadi drone. Dia riset lagi dari big data. Jadi kesannya ngapain sih? Inovasi, ngeluarin duit terus ya. Dia berinovasi sehingga orang yang mau mengopi dia, bahkan mungkin mau mengopi dia sebagai marketplace, itu banyak tuh. Nggak bisa. Susah, karena dia naik terus. Kejarlah daku kau kutangkap. Nah, kalau catch me if you can. Catch me if you can. Jadi kalau misalnya nih kita bahas soal Amazon, yang gue keinget ada satu hal yang menarik sebenarnya soal Amazon. Jadi Amazon itu kemarin gue sempat nonton satu dokumenter tentang Amazon. Itu adalah kan mereka juga tentang recommendation.
Recommendation itu gila-gilaan. Jadi lu abis, let's say lu check out apapun, itu di bagian bawahnya ada people who bought this also buy something. Dan itu nyambung ke sana, itu salah satu conversion rate tertinggi selain dari search. Iya. Dari searchnya itu ternyata recommendation. Gitu. Dan itu kan sesuatu yang mungkin nggak dipunya oleh orang-orang yang mau bikin sendiri kayak Toast R Us. Gitu. Karena apa? Mungkin gue mikirnya nih, let's say gue abis beli TV itu yang gelas bayi yang anti tumpah gitu. Oh berarti kan dia orang punya anak umur 1-2 tahun lagi aktif, lagi minum ini, kasih mainan warna-warni sebagai rekomendasi. Abis beli mainan warna-warni, rekomendasi pilihannya misalnya yang bola, misalnya bukannya gue mau seksis tapi misalnya pilihannya bola sama boneka Barbie misalnya, pilihannya bola. Oh berarti mungkin anaknya anak cowok nih, kasih rekomendasi baju cowok, jadi mommy's little boy kayak gitu-gitu ya. Iya. Dan yang lebih parah lagi, setelah dia menguasai 51% penjualan buku secara online ya, baik itu buku fisik ataupun buku digital. Oh iya, digital mereka juga. Yang dia lakukan adalah dia buka bookstore. Kembali ya. Nah, jadi orang bilang ini, wah, Toys R Us tutup, ya kan? Wah, Mas, udahlah, sekarang zamannya online. Kata si Amazon, siapa yang bilang gitu? Begitu lu udah 51%, bikin lagi. lu bikin offline, kenapa? Ada sekian persen orang yang tidak akan mau beli secara digital. Benar. Dan ini yang gue sampaikan ke teman-teman pemilik buku, toko buku di Indonesia. Toko bukunya Amazon kecil-kecil. Kenapa? Isinya yang tadi bilang. Dia bawa tuh pengalaman di online, dia bawa ke offline. Yang masuk adalah apa? Bestseller, most popular, ya kan? Sama editor's choice. Terus ada tuh persis tuh, gue amazed tuh gitu. Kalau orang-orang yang beli buku bestseller ini, biasanya beli apa? Iya. Nah, ada marketnya di atas 51% tadi, orang-orang yang hanya memang mau beli buku yang udah pasti-pasti aja. Nah, dikasihnya toko bukunya kecil. Karena memang nggak perlu shelf space besar. Nggak perlu. Lo berjuang besarnya tuh di Amazon.com. Begitu lu udah laku atau masuk editor's choice atau bintangnya 5, itu lu dapat tempat di toko bukunya Amazon dan dia akan buka banyak kecil-kecil. Termasuk kebiasaan gue nih sebagai book junkies ya, gue paling sering tuh foto buku. Cover. Cover. Pas gue foto tau nggak apa ditanya, lu mau masukin nggak ke wishlist lu? Mati nggak? Foto pakai apa itu? Ya masuk ke aplikasi dia, langsung masuk ke wishlist lu. Oh di Amazonnya? Di aplikasinya. Jadi Amazon Prime lu tuh bekerja sekarang bukan hanya online, tapi juga offline. Oh berarti itu yang sama dengan yang Amazon yang bikin grocery store juga? Iya, Amazon Go yang tinggal keluar. Itu setelah dia beli Whole Foods. Yeah, Jadi ya tadi, inovator terus bergerak. Dan bahkan bergeraknya backwards. Balik ke offline, dia beli supermarket, dia buka toko fisik. Itu tergantung, Pak. Lu tipe yang percaya time is linear atau time is radio, Pak. Kalau misalnya time is linear, orang bilang kan dulu offline, sekarang online. Belum tentu. Mungkin ternyata sebenarnya harusnya online dulu baru offline. Enggak, bisa jadi. Offline, online, tapi online offline. Ya. Dan karena tadi masyarakat itu tuh ada kurvanya kan, ada inovator, ada early adapters, ada laggard gitu-gitu ya. Nah, orang-orang ini nih ada pet gratis juga nggak mau dipakai, PATH, ya kan? Tahu pas. Tapi itu benar sih. Kalau gue inget-inget sebenarnya adalah dulu gue juga pernah ada satu kasus gitu, orang pengen jualan, pengen di online. Kenapa? Jawaban dia adalah kan semuanya jualan online, Mas. Padahal target market yang dia mau adalah target market yang menurut gua dan menurut studi gua nggak berani belanja lewat Tokped. Tipe bapak-bapak, ibu-ibu yang nyuruh anaknya, Dek tolong pesanin bapak Gojek gitu. Dek tolong pesanin bapak ini di Tokped gitu. Tipe-tipe orang-orang yang kayak gitu tuh ada. Itu yang orang suka lupa. Dan ingat teman-teman, kalau kita ngomong tentang online, offline dan sebagainya, bankability di Indonesia belum 100%. Digital money di Indonesia belum 100%. Transfer yang pakai digital wallet dan lain sebagainya juga tidak 100%. Jadi janganlah terbuai semuanya online doang juga. Coba dipikir-pikir baik-baik. Siapa tahu target market Anda ada yang memang nggak di situ. Siapa tahu, ya kan? Saya nggak bilang semuanya loh ya. Siapa tahu. Nah, gue mau bahas lebih lanjut lagi nih. Kalau kita bicara soal
study case inovasi versus mediocre dan lain sebagainya. How do we? Gue berani ngomong we karena gue juga lu juga ada usaha yang bukan di bidang consulting, consulting tuh bukan di bidang consulting dan agency dan sebagainya. Kita ada sektor realnya lah. How do we innovate? Especially ketika kita ngelihat pemain-pemain besar versus pemain-pemain kecil. Tadi lu sendiri kasih contoh, Amazon bikin inovasi, belum tentu gue bisa tiru. Gitu. Tapi gue sebagai pemain kecil harusnya punya cara gue sendiri buat berinovasi. Apa sih bedanya inovasi buat pemain besar dengan pemain baru? Gue kalau ditanya ini paling seneng merefer ke buku dari penulis idola gue, Malcolm Gladwell. Oh, Malcolm Gladwell. Yang judulnya adalah? Yang nggak tahu pak. Saya. David versus Goliath. David versus Goliath. Iya kan? Orang selalu ngeliatnya kayak tadi. David tuh kecil, Goliath gede. Ya kan? Jadi kalau kita mau bikin usaha, terus kita usaha kecil, pasti kita kalah sama yang gede. Nah kalau gue, karena gue sendiri sebelumnya sangat percaya sama itu, dan pada saat buku itu keluar, itu membuat gue jadi semakin yakin gitu kan. Karena even di perusahaan besar dulu, Hard Rock Cafe balik lagi ke Alec Mande, gue bikinnya Senin dengan modal kecil. Kenapa? Biasanya kalau kita melakukan inovasi, yang tadi gue bilang 70-30, 70% itu tuh continuous improvement, baik dan benar. Nah, buat bikin yang naik-naik itu mah, kan 30% gue bagi, 20% innovation, 10% radical innovation. Semakin radikal inovasinya, lo pakai duit dan waktu yang kecil. Karena ya berisiko. Kalau ditanya sama tim gue, Mas Yoris, kalau besok atau sepi gimana? Ya, Mbak Pilot yang bilang, I don't like Monday. Kita mencoba mengubah. Tapi kita coba nih habis-habisan. Jangan sampai gagal. Ya kan? Tapi kalau sampai gagal, kita tetap tegak. Kita nggak malu. Kenapa? At least kita mencoba. Because we're doing something that nobody has ever done before. Iya. Yeah. Dan kita to a certain degree of success lah ya. Iya. Yeah. Even gagal, kita gede banget. Nah, even gagal kita tetap bangga. Kenapa? Bangga sudah mencoba. Walaupun akhirnya berhasil, ya kan. Tapi itu kan spiritnya kecil. Gue justru nggak ngabisin duit 100% Hard Rock Cafe hanya buat itu, tiba-tiba gagal. Karena tetap Jumat Sabtu tetap ada juga ya. Harus tetap ada. Sampai benar-benar akhirnya Senin itu udah bagus. Baru gue bilang, udah sekarang Jumat Sabtu sama sekali nggak ada event. Bener-bener Jumat Sabtu. Oh sorry, zaman dia di Hard Rock tuh Sabtu belum libur. Jadi masih Sabtu doang. Weekend waktu itu baru Sabtu Minggu ya. Jumat, Sabtu belum libur waktu itu ya? Belum. Weekend baru Sabtu ke Minggu. Oke. Dan emang intinya tadi ya, David and Goliath. Kalau kita lihat lagi cerita David versus Goliath, David itu badannya kecil tapi dia jago banget main ketapel, slingshot, buat jagain ternak-ternak dia. Makanya pas dia lihat lawannya gede tuh Goliath, langsung kena kepalanya dan Goliathnya mati. Zaman sekarang mungkin lempar lato-lato ya. Kalau zaman sekarang tak. Ya kan, jadi intinya tadi. Gue juga banyak, walaupun ya tentunya lebih banyak pegang yang blue chip ya. Tapi pada saat gue pegang yang kecil-kecil gitu ya, misalnya kayak sekarang restoran gitu kan. Gue tuh passion gue ke restoran. Tapi gimana, nggak mungkin lah gue ngalahin kayak lu Hard Rock Cafe gitu, mantan perusahaannya Mas Yoris. Jangan kalahin, ya kan. Jalur sebelah. Bikin yang beda udah. Nah, salah satu mentee gue adalah Chef Afid. Oh, Holy cow. Bahkan tadinya datang ke gue semangat 45, mau resign, mau bikin usaha F&B. Lu ngapain resign? Lu punya anak, istri. Waktu itu anaknya 1, sekarang anaknya 2. Oh tiba-tiba gagal? Mas Yoris sebelum nyoba makanan gue udah bilang bisa gagal. Bukan. Lu harus smart. Lu minta izin sama bos lu. Lu pulang jam 5 TET. Lu buka, Holy cow-nya tuh 6.30. Top up. Pop up gitu ya? Iya. Dan lu bikin bisnis plan, 6 bulan buka nggak ada revenue. Nggak ada yang bayar mas. Anggap aja dulu nggak ada yang bayar. Tapi daging lu tetap harus siapin. Kan daging kalau nggak ada yang mesen kan basi kan. Basi. Lu siapin semuanya. Nah, lu being David gitu loh. Pada saat dia buka di Rado Dalam, rame, gila-gilaan. Konsisten selama 3 bulan, maksudnya bukan hanya sesaat ya. Baru resign. Lu punya modalnya. Oke.
Dan yang menarik, pada saat dia buka lagi Luby Lobster, gue sebagai mentor penasaran kan, dia udah get it knowledge-nya soal David versus Goliath atau belum nih. Pas dia buka, kan akhirnya Holiko udah mana-mana, bahkan udah buka di mall ya. Nah pas dia buka Luby Lobster, dia ulang lagi, bukanya malam doang. Gue tanya, Gue inget. ya kan gue tanya nih, bro sekarang kan lu udah yakin duitnya udah banyak, kenapa bukanya malam doang? Kan tadi mas, kalau langsung buka siang malam belum tentu rame. Dengan kita cuma buka malam, ini orang kayak antrian beras. Iya. Gitu loh, jadi intinya being David itu kadang-kadang bisa menjadi pilihan. Bukan kayak, ya susah mas, gue kecil. Tapi lo harus inovatif. Kalau Afid jual pinggir jalan, cuman jualan ikan lele, lele goreng gitu kan, udah banyak banget. Benar. Gitu loh. Dia jualnya Wagyu yang dia pernah makan waktu dia kerja itu, dia entertain klien terbaik dia. Harganya 600.000, enak banget. Dia jual 89.000 tapi dia masak sendiri. Dia beli dagingnya masih dari supermarket. Pas dia melejit, dia ambil dari distributor, harga lebih murah lagi. Tapi intinya being David bukan berarti lemah. Yang jadi David bukan berarti kecil. Tapi lo harus jago banget tentang satu hal. Misalnya ada kemarin anak kecil jago banget dance, ya udah lu jago banget di situ. Gue pikir lu mau ngomong yang soal jago banget lato-lato lagi tadi. Enggak. Oke. Gitu. Jadi intinya gitu, David ini yang kan tadi kan, gimana Mas Yoris kita mau berinovasi? Kita perusahaan kecil, itu tadi baru satu contoh Chef Hafid. Gue masih punya banyak lagi contoh-contoh. Tapi lebih enak juga megang Goliath yang punya Itu poin. spirit David. Itu. Gue mau nembaknya ke situ. Pengalaman. Karena gue juga saat ini di One Creativers, gue pegang beberapa klien dari yang blue chip sampai yang old money sampai yang startup banget gitu ya. Kita bicaranya sekarang sudah bukan lagi reality, tapi mentality. Kenapa gue berani bilang mentality? Karena bisnis-bisnis besar yang kita dengar namanya udah household names dan lain sebagainya pun, kalau mentalitinya masih David, bayangin lu punya David tapi bapaknya Goliath nih gitu. Kalau lu kenapa bisa gue bantuin gitu. Lu kenapa bisa gue kayak. Do you think having a big organization, nggak cuma dalam jumlah karyawan ya, tapi juga dalam duit modal, koneksi dan lain sebagainya, mempermudah atau mempersulit inovasi? Gue ada contoh tapi ntar. Mempermudah. Jadi kayak gue ambil contoh klien gue nih, gue ambil yang paling terkini ya, Pertamina. Pertamina tuh besar banget gitu loh. Tapi karena sekarang kita udah tahu yang cerita kayak tadi Holiko, sekarang di program gue itu mereka harus ngerjainnya itu small scale dulu. Tapi karena ini Pertamina, pada saat mau bikin small scale kita ingetin, kalau ini bikin skala nasional, lumayan nggak? Jangan pas dibikin nasional juga tetap kecil. Nah itu geser ya. Lu kerjain kalau pas ada waktu dan ada budget aja. Yang kita benar-benar fokus peningkatan sales double atau triple, tapi Start small. Nah tadi kan David mentality, tapi bedanya karena lu perusahaan besar dan ini ada nih duitnya nih. Begitu itu ternyata proven, scalable-nya tuh bisa sangat amat cepat. Sangat amat cepat karena bantu. Gue sebenarnya mau kasih contoh tuh satu pak, Google. Google itu menurut gue perusahaan yang mencoba berbanyak sekali hal secara gila-gilaan secara teknologi. Tapi yang gagal juga banyak sekali. Iya. Yang paling tidak yang gue inget Google Wave. Ingat ya dulu, yang kita bisa ngetik bareng ya, basically whiteboard lah sekarang gitu kan. Terus sempat ada Google Plus, sempat ada Google Glass dan kawan-kawannya. They innovate dan lu nggak akan pernah bisa menafikan mereka salah satu yang pertama atau yang terbesar di bidangnya pada saat itu. Iya. But then when it fails, they have the mentality itu ya udah kita fail. Ini kita gagal, belum bisa dikembangin lagi, gua stop, let's make another one. Iya. Let's make another one. Let's make another one. Dan lu baru bisa kayak gitu karena lu Google, duit lu unlimited. Sebenarnya nggak juga. Jadi balik ke yang 70-20-10 tadi. Iya. Jadi with smart. Ya misalnya lu tadi in any size of the company, menurut gue tuh kita perlu pembicaraan kita yang awal tadi. Kita perlu orang yang baik dan benar.
untuk melakukan 70% pekerjaan plus melakukan continuous improvement kan itu gampang lah ya kan, cuman dibagusin lagi dikit, dibagusin lagi. Nah itu 70%. Dan ini yang mengamankan perusahaan, ini yang bikin dapur ngepul. Tapi kalau perusahaan mau lompat, dia harus punya anggaran untuk 20% inovasi dan 10% radical innovation. Yang tadi lo sebutin itu rata-rata di 10%-nya Google. Radical. Oh Google plus apa segala macam. Orang ada hubungannya mungkin. It's 10% of Google ecosystem business plan gitu kan. Jadi kalau gagal, ya tadi kan fail fast in order to succeed gitu kan. Jadi dia gagalnya cepat, nggak yang kayak gini, wah gue malu nih, gue udah ngeluarin Google Plus, gimana caranya nih project mercusuar harus berhasil. Enggak. Sekarang sih gue lagi mau beli yang Ray-Ban, udah bisa rekam juga. Kayak kacamata beneran enak kan. Iya benar. Hanya nanti di materi gue ditulis, Anda dengan ini memberikan izin. Sudah direkam. Anda sudah direkam. Gitu loh bro. Gue tau waktunya udah habis, tapi terakhir loh. What's your thoughts about saat ini semua orang, kalau tahun lalu bahasannya semua tentang metaverse, tahun ini semua bahasan tentang AI. Dari AI chat, AI art, meskipun itu sedang diperdebatkan apakah art atau bukan, gue gak peduli. Belum peduli lah untuk sekarang. Tentang AI anything, sampai Google manggil Sergey dan Larry, the founders, untuk bantu fighting back ChatGPT lewat chat Google. Which gue baru baca kemarin ada satu artikel dari salah satu tech journalist, dia bilang kayak jauh banget, kebanting banget chat Google sama chat GPT. What do you think is going to be the next big clip in innovation ke depannya? Menurut lo apa? Ya makanya tadi ya, dalam skema 70-20-10 itu kan pertarungan di 10% selalu menarik gitu ya. Termasuk yang bermain di 10% itu kadang-kadang misalnya player baru. Tapi ya player lama dengan resources dan lain sebagainya, dia bisa fight back kayak tadi. Misalnya even Google dibilang sekarang telat, gue sih punya keyakinan ngelihat companies culture-nya mereka kayak gitu, they'll make it. Dan selalu ujung-ujungnya kita udah tahu kan, either they make it by themselves atau dia beli gitu kan, simple gitu loh. Tapi intinya kalau buat kita nih sebagai orang-orang ini ya kita nikmatin aja ya kan. AI ini malah gue kaget baru sekarang. Gue tuh dulu berapa tahun yang lalu sering banget diundang ke Singapura, dibayar. Orang biasa bayar Yoris buat seminar gitu, ini enggak. Lo kan kreatif, lo pikirin dong yang enggak. Jadi ternyata untuk membuat AI itu bagus gitu ya, atau chatbot itu bagus itu macam-macam itu, kita suruh jadi ya learning ya kan, supaya dia kan jangan dikasih pertanyaan yang baik dan benar, lo kasih dia pertanyaan yang aneh-aneh, boundary testing, supaya persentasenya makin naik. Nah ini kan artinya sekarang it's finally here, lo taruh ini gitu. Bahkan anak gue bilang, sorry pak, kemarin saya bikin presentasi itu kata-katanya ngambil dari yang ini AI, ini bukan gitu kan. Jadi buat gue sih nggak masalah, tapi kan bagaimana akhirnya lu dibantu, tapi pada saat lu dapet usulan kata itu, lu membuat itu kontekstual. Iya benar. Ya kan, jadi buat gue ya kita nikmatin aja kemudahannya, platform-platform baru, tren-tren baru gitu ya, kayak NFT. Gue lagi belajar NFT, terus gue tanya, oh Mas Yoris, kemarin rugi dong, harganya jatuh. Gimana mau rugi, gue cuma beli satu. Iya gitu. Gue cuma pengen nyobain gimana sih belinya, masih ribet nggak? Gue jadi ngerti gas fee segala macam, tapi it's not there yet. Ya, belum sampai. Nah, buku gue tuh udah NFT ready, covernya bisa menjadi ratusan ribu possibility, tapi ngapain gue jadi orang pertama? Bukunya yang ada NFT-nya, tunggu dulu sampai medium itu nyampe ke Indonesia, setidaknya ready untuk early adopters. Sekarang buat early adopters saja belum ready sih NFT itu. Kecuali buat art ya, yang kemarin goreng-goreng ya. Nah gue sih nggak ikutan. Jadi nikmatin aja. We enjoy all this innovation. Dan bagaimana membuat itu, ini yang paling penting ya. Bagaimana membuat itu bermanfaat buat orang banyak. Itu aja tugas kita sebagai seorang innovator. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Terima kasih buat Yoris of course udah mau ngobrol panjang lebar sama gue. Dan juga kita ngobrol panjang lebar soal inovasi versus mediocrity. Kita bahas 70-20-10. Kita bahas tentang inovasi itu tentang menjadi sesuatu yang berbeda dan bermanfaat bagi orang banyak. Kita bicara radical innovation versus
baik dan benar. Kita bicara soal tadi case yang juga menarik dan segala macamnya tentang inovasi dan mediokrasi itu tadi ya. Kalau kalian gak ngerti apa yang saya omongin barusan, boleh coba mundurin 5, 10, 15, 20 menit ke belakang karena tadi udah dibahas semua. Dan semoga apa yang akhirnya kita ngomongin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah, mau lo David ataupun Goliath. Gitu aja, sampai jumpa di Talk of the Day episode berikutnya. Saya Dwika Putra, Yoris Bastian. see you later. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.